Hi guys, welcome to our channel. I'm Marsha. And I'm Cila. And hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih. Ya, jadi kita di channel ini nggak cuma ada konten cooking ataupun beauty, tapi kita juga bakal sering ya ngadain kayak deep talk gini lah, girl talk. Karena kan maksudnya kita juga biasanya sih in real life kita juga sering malam-malam curhat-curhatan gitu. I feel like it's very interesting kalau pembicaraan kita ini dibawa ke sini juga. Iya, karena I'm pretty sure a lot of people can relate to this. Ya. Karena ini juga bahasanya maksudnya relatable. Dan memang ya masalah yang kita hadapin sehari-hari juga. Iya, benar-benar. And by the way, ini kan udah bulan Januari nih. Bentar lagi lo ultah. Iya. Berarti Aquarius season is coming, guys. Yes. Iya. Can you tell? I'm an Aquarius. Chill. By the way, gue nggak ngerti kenapa sih Aquarius tuh detach banget jadi orang. Emang detach? Emang gue detach? Iya, kayak gampang banget ngelepas dari sesuatu yang pakai feelings, especially. Because we hate feelings, we hate emotions. Tapi kayak ya sih, it's gimana ya, nggak insecurity tapi emang itu problem yang banyak gue hadepin. Banyak banget orang suka nanya, especially gue juga punya beberapa teman Pisces, including me. Dia Pisces, jadi beda banget. Karena Pisces itu buat gue satu karakter yang paling menonjol tuh baper. Dengerin tuh Pisces yang di luar sana, kita semua tuh kayak the baper nation. Di call out baper. Iya. Maksudnya kayak apa ya, kayak maksudnya gimana namanya, feelings pasti ada bapernya lah apapun itu. Cuma ini Pisces, well especially this Pisces ini ya, kayak deket sama orang baper, mau jadian baper, di relationship baper, berantem dikit baper, putus juga baper. Bapernya gitu. Bapernya tuh kayak bapernya baper banget gitu. Berarti Cil, lo harus ngajarin gue dong gimana sih ini orang-orang Aquarius atau mungkin zodiak lain gimana sih caranya detach gitu, kayak how do you cope with breakup. Jadi ya kita di sini juga nggak mengatakan ya bahwa maksudnya tadi yang karakteristik itu tuh emang Aquarius semuanya kayak gitu atau Pisces semuanya kayak gitu. Itu kan cuma stereotype dari zodiaknya. Dan kebetulan emang kita relate dan dalam experience gue pun juga gue menemukan orang-orang Aquarius dan Pisces seperti itu. Balik lagi sih ke personality masing-masing. Cuma untuk detachment issue gue nggak tahu sih is it a good thing or not gitu loh for me personally. Kalau lo ngeliatnya gimana? Kalau menurut gue it's a good thing. Menurut gue it's something, it's a plus point gitu loh, detachment gitu. Karena I'm pretty sure there are a lot of people yang mungkin ngerasa seperti gue, dimana ketika sakit hati dalam bentuk apapun itu, ditinggal pacar lah atau bentuk apapun ditinggal mati binatang atau apapun, itu susah banget, kayak it's so hard to let go gitu. Tapi in this particular talk kita akan lebih dalam ngobrolin heartbreaks ya, Cil. Heartbreaks ya. Karena gue pengen tahu nih guys, gimana sih Cila nih cara overcome heartbreaks gitu. Karena kita berdua tuh beda banget. Beda banget. Kalau Cila lebih yang cepet move on ya. Bisa dihitung gitulah kira-kira. Cepet move on nggak? Kayaknya gue lumayan cepet sih. Well, menurut gue cepet move on, tapi gue nggak tahu dari perspektif orang. Yang gue bilang cepet move on tuh beneran cepet in general atau enggak? Cepet iya, kalau menurut gue iya. Karena kalau dibandingin sama gue ya, kayak lo paling lama move on berapa lama? Oh lama banget, bisa bertahun-tahun. Paling lama 5 kayaknya, 5 tahun. Jadi saya tahu backstory-nya seperti apa. Iya, lanjut. Itu bertahun-tahun, Sya. Iya, bertahun-tahun. Itu bertahun-tahun, Sya. Oh ya? Cause I know the guy. Jadi kayak really? Iya. Lo bertahun-tahun, apa yang membuat lo? Tapi gini, pada saat lo move on itu kayak do you still talk to other people? Kayak maksudnya lo bener-bener gimana ya? Lo open gak untuk mendekatkan diri? Lo ngobrol cuma kayak apakah kayak ngobrol, cuma tetap keinget atau kayak bener-bener menolak untuk membuka diri sama sekali? Jadi kalau in my case itu tetap dekat sama orang, tetap pacaran sama orang. Oh, oke. Cuma kayak lo masih compare.
my case kenapa move on-nya lama itu bukan karena gue susah move on, kayaknya that's not the point gitu. Tapi yang banyak banget dialami orang-orang adalah unresolved issues. Kayak I didn't find closure. Yes, I didn't find closure. That's why I found closure really really fast. Nah, itu dia, that's the problem with me. Kayak I always seek for closure. Kayak gue cari terus. Sedangkan ya, yang gue pelajarin sekarang adalah you don't always have to get that closure, you know, to move on. Or you can find it yourself. Gini, for me personally, closure tuh ada dimanapun. Iya. Cuma itu tergantung lo mau melihat that particular feeling atau case sebagai closure atau bukan. Mungkin itu sebenarnya bisa dijadikan closure, cuma karena itu bukan jawaban yang lo mau expect jadi lo kayak this is not closure. Iya. Jadi you're still seeking, kayak masih cari terus sampai lo pengen mencari jawaban yang lo mau. Iya, oh my god. Padahal the closure banget nih. Itu ada di depan mata lo. Iya. Apapun bisa dijadiin closure. Oh my god, it's a very good perspective. Kelihatan ya, detachmentnya langsung kayak. Iya. Tapi I really think itu suatu plus point sih for you to be able untuk detach secepat itu. Kayaknya gue move on paling lama tuh takut dijudge. Berapa bulan, Cil? Seminggu paling lama. Oh my god. Kan everybody is different. Yeah. Dan menurut gue itu salah satu coping mechanism. Jadi kayak I don't think anyone should judge you for that sih. Gini ya, back again, gue nggak ngerasa insecure atau ngerasa dijudge atau ngerasa apa sih. Cuma banyak banget yang nanya tuh gini, questionnya pasti kenapa sih? Karena kalau cewek pasti ngomongnya ke cowok ya, nanyanya about guys kan, kayak nanyanya kenapa sih cowok tuh kalau move on cepet, ya nggak sih, kayak emang segampang itu ya ngelupain kita, ngelupain memori apa segala macam sampai kita masih struggling, masih move on, tapi lo udah kayak jalan sama sana sini, udah have fun, udah apa gitu loh. Nah itu kadang-kadang pertanyaan itu lumayan nusuk gitu. Nggak nusuk tapi relate, karena menurut gue bukan berarti lo move on cepet, bukan berarti lo nggak sayang atau cinta sama that person gitu loh. Oh my god, ini I think this is a new perspective for me sih, karena I've never thought about it like this way gitu. Kayak karena lo selalu mikirnya gitu kan, kayaknya apalagi Pisces ya, Pisces kok kan lo gak sayang sih sama gue gitu. Emang lo secepat itu ngelupain gitu bener, kan. Bener. Karena itu respon yang paling sering gue dapetin. Iya. Gini, melupakan sama memori itu sesuatu yang berbeda. Karena melupakan itu you choose kan. I mean for me it's a choice gitu loh. Kayak apa ya, mungkin sama sih pandangan prinsip hidup juga. Gue tipe orang yang memang enggak gitu ngelihat, gue selalu ngomong gini, gue bukan tipe orang yang ngelihat kaca spion. So you don't really look back. I don't look back. And then I don't question what ifs gitu. Gue mikirin what ifs tapi di depan sebelum gue melakukan sesuatu. Cause I'm an overthinker. Aquarius juga overthinking. Gue overthink a lot. Jadi untuk melakukan sesuatu, gue what if-nya di situ, bisa nangis, bisa frustasi segala macam. Tapi begitu, di depan. Begitu gue mau melakukan, mau jelek, mau buruk, mau bagus apa segala macam, ya udah lewat aja. Dengan beda ya kalau Pisces apalagi dan mungkin water signs guys. Itu pasti setelah kejadian baru yang kayak aduh galau, what ifs dan segala macam itu datang gitu. Dan malah lo questioning yourself kan, kayak kok gue bego sih, kok gue begini sih, kok gue melakukan ini ya. Dan satu lagi Cil, kita boleh nggak share ke semua yang lagi nonton ini, apa sih how to overcome heartbreaks tuh gimana gitu, kalau dari sisi pandang kita berdua. Kalau dari lo dulu gimana? Kalau dari gue sih sebenarnya pretty clear ya. Ya itu sih, yang pertama gue ngerasa closure itu yang kayak tadi. Closure itu lo bisa dapetin di mana aja. Misalkan break up, kalau kita ngomongin specifically about the breakups itu yang paling susah itu kalau misalkan berantem. Ataupun nggak berantem deh, yang kayak baik-baik pun. Itu closure-nya di depan mata lo semua gitu. Misalkan berantem, ya closure-nya mungkin dari attitude pasangannya itu udah menjadi closure. Oh berarti
I know nih this person true colorsnya seperti ini. Itu bisa lo jadikan closure kan? Bisa closure banget. tuh bisa berarti apapun. Kita bisa nemuin di mana aja. Kita bisa nemuin mana aja, tergantung lo mau apakah ini yang lo expect, apakah ini yang lo denger gitu. Dan gue gitu sih, kalau apa ya, gue tipe orang yang memang I don't mind sih cut someone out of my life instantly gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti gue nggak bisa deket sama orang, gue nggak care sama orang. I think it's just my coping mechanism. Karena tadi kita ngomong coping mechanism itu orang-orang kan beda-beda. Maybe it's just me, dan gue merasa itu metode yang cukup bukan akurat, cukup ampuh buat gue menjalankan hidup gue. Jadi kayak I put all the things behind me, I put it in a box, I bury it kayak deep in the ocean. Kuncinya udah nggak ada di mana. Dan kalau misalkan nih ada beberapa masalah di masa lalu, gue bener-bener gue bisa gitu. Memori itu gue buang. Jadi gue block, gue nggak ingat sama sekali. I can do that. I see. Beda banget ya sama gue. Kalau lo gimana? Maksudnya lo tadi lo udah bilang bertahun-tahun, anggapan ada yang bertahun-tahun. Gimana caranya? Apalagi kan lo udah dekat sama orang ya itu kan, lo udah pacaran sama yang lain, lo udah mendekatkan diri. Tapi gimana caranya lo tahu dulu nih kalau lo belum move on, dan kedua gimana cara taunya ternyata lo udah move on. Jadi menurut gue yang gue pelajarin selama beberapa tahun belakangan ini itu kayak kita sebagai manusia tuh harus surrender, tau gak sih? Surrender tuh artinya ikhlas kalau di bahasa Indonesia. Kita serahin semua sama universe aja gitu. Kalau ya bisa disebut juga serahin aja sama Tuhan. Karena semakin kita fight, semakin dia nggak akan go to according what you want gitu loh. Dan dari itu gue belajar, the moment I finally can let go, gue udah nggak usah mikirin lagi, gue udah nggak usah maksain lagi. Kalau gue ngotot nih, gue mau sama dia, ngotot nih, gue masih nggak terima. Kok dia giniin gue, kok gue nggak sama dia lagi, kok dia jahat sama gue, bla 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 gitu. Ini dari hati banget ya, because I know the story. The moment gue lepasin itu semua, akhirnya gue ngedapetin peace. Nah buat orang-orang yang especially kayak gue ya, tipenya, percaya deh, kayak I know it's hard, it's okay to cry. It's okay to cry. No matter how many times, no matter how many times you need it. Gue juga nangis. Bukan berarti gue detached, heartless gini, gue nggak nangis. Gue nangis, tapi buat gue ya seminggu cukup. Nah, buat orang-orang yang lain yang butuhnya berbulan-bulan, it's still okay. It's okay karena eventually, pokoknya lo harus ingat aja, kalian harus ingat di kepala kalian. It will pass through gitu loh. Jadi ya udah, ikhlas, nerima, find new hobbies. Itu buat gue ngaruh banget. Buat gue terserah lo mau anggapan menderita ya. Lo mau kayak mengasihani diri sendiri, mau questioning your judgment or whatever, nggak apa-apa, asal kayak take your own time, terserah, as long as you need, asal lo jangan merugikan diri sendiri. That's a good point sih. Itu a very very good point. Lo mesti gimana ya? Misalkan lo nangis sebulan gitu ya. Kalau lo merasa lo nggak dirugikan, dan itu it makes you feel better dan untuk melupakan semua itu, ya udah. Tapi sampai di titik yang kayak kan ada orang yang depresi. In your case, lu sering banget kayak sebulan aja dia ngilang gitu loh. Ngilang di telepon nggak bisa, di teks nggak bisa. Ngilang. I was so down sih that moment. Nah itu lo ukur lagi, itu merugikan kan? Merugikan banget sih. Lo nggak kerja, lo nggak apa ya, kehilangan lah waktu sebulan itu cuma buat nangis-nangis. Itu kan I don't think it's helping you in any way. Malah tambah, apalagi lo yang orangnya baperan dan overthinking, lo malah meragukan kemampuan lo sendiri. Nah, satu nih yang gue mau kasih tahu, bener dengar cerita Cila dan gue kayak gini. One thing ya, if you feel the way I felt last time, go seek for someone gitu loh, kayak companionship, temen, keluarga, siapapun itu yang lo bisa percaya dan mereka bisa ngerangkul lo, go for it. Karena gue jujur ya, yang ngebantu gue tuh teman-teman gue. Gue tambahin, if you need to, kalau urgent banget, go to a professional. Bener banget. Itu nggak gak usah takut, gak usah malu, no, sama sekali, karena it happens.
kayak nggak usah malu, masa gara-gara putus doang pergi ke profesional, masa gara-gara ini doang ke profesional. Dan gue juga ngerasa kayak pada saat kalian merasakan itu, pilih temennya pun juga mesti dipilih. Temen yang bisa objektif. Harus objektif ya. Gue sih ngerasa harus objektif. Karena objektif itu akan ngebantu lo ya. Akan ngebantu lo melihat sisi negatif dan positif. Bener. Nggak bisa yang terlalu manjain lo juga, tapi nggak bisa terlalu yang heartless juga. Iya. Lo harus mencari teman yang mereka bisa ngomong the right time. Karena gini, orang kalau lagi sedih, curhat, pasti kepengennya didengerin. Iya. Bener banget. Iya kan? Ingat tuh, nyari teman yang seperti itu ya. Iya, tapi didengerin itu kan juga butuh, orang yang mendengarkan juga perlu kebijaksanaan ya dalam mendengarkan. Kayak lo salah, lo bener. Nah itu kan pemilihan kata. Pandangan mereka harus bener-bener global. Bener, and saying the right thing at the right moment. Itu penting banget. Itu sih. yang bisa membuat lo keluar dari lingkup tadi, depresi, heartbreak dan segala macam. Iya sih, setuju banget sih. Jadi buat di luar sana yang mungkin lagi ngalamin ini, it's okay to seek for a professional dan or teman. Just find any friend, family members or anyone yang kalian bisa benar-benar percaya, yang dimana mereka bisa nerima kalian, ngasih tahu kalian yang benar, yang objektif, and you will get through it sih, I'm pretty sure. Maksudnya kayak lo pun juga survive. Walaupun you will survive. Walaupun kayak lama. It's okay. It's okay. And dan menurut gue satu lagi Cil, mau gue tambahin, semua orang tuh punya waktunya beda-beda masing-masing. Ada orang yang seminggu bisa get over it, ada yang 1 tahun, gue nggak heartless banget kok, kedengarannya aja seminggu, tapi I have feelings. Iya. Dan itu kita sebagai manusia nggak boleh ngejudge itu ya, Cil ya. Karena orang beda-beda. Maksudnya kayak ya ini aja sebenarnya dulu Marsha selalu mempertanyakan ya, begitu kayak gue jelasin kayak oke, gue ngerti nih perspektif lo. Perspektif yang beda gitu. Perspektif yang beda. Iya, dan semoga dengan adanya perbincangan ini orang-orang, kalian semua yang nonton bisa lebih kebuka lagi mungkin pikirannya, atau yang lagi sedih bisa terbantu dengan informasi ini ya, Cil ya. Iya. It's an interesting topic karena kita punya pandangan yang berbeda, dan gue yakin pasti banyak juga orang yang punya pemikiran yang beda juga gitu loh. Bener. And it's okay karena coping mechanism orang tuh beda-beda. Gue merasa coping mechanism itu sama aja kayak rumus. Lo harus trial and error sampai mencari rumus yang terbaik buat lo. Setuju. Rumus lo belum tentu sama, dan belum tentu it works for me or for you gitu loh. Bener. Coba kalau misalkan kalian punya cerita, boleh komen di bawah, ceritain ke kita bakal baca ya. Nanti kita bakal discuss juga. Show hari ini itu cuma salah satu dari sekian yang banyak yang akan datang ya, Cil ya. Dan ini keresahan kita. Yang mungkin kalian semua bisa relate gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan cerita atau pembelajaran juga sih. Oke, jadi kita akan tutup segmen kali ini dulu. Tontonin kita terus, cause we're gonna have a lot of episodes of this juga, dan yang lain-lain, ada masak, ada beauty, ada apapun itu, maybe vlogs, I don't know. Yang penting masih banyak upcoming contents ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys. Bye.